Selamat malam. Ya, jadi menanggapi video saya yang soal kanker serviks itu kan banyak yang nonton. Dan kebanyakan pertanyaan ternyata menanyakan juga soal vaksin dari kanker serviks. Jadi video ini mungkin akan agak panjang. Jadi saya akan membahas soal pertanyaan-pertanyaan seputar dengan vaksin dari kanker serviks ini. Nah, yang pertama, kenapa untuk kanker yang satu ini bisa divaksin? Karena begini, penyebab paling sering dari kanker serviks itu, hampir semua kanker serviks itu disebabkan oleh infeksi virus HPV, yang mana kemudian virus ini memunculkan perubahan sel yang menjadi kanker. Jadi karena penyebabnya virus, maka virus bisa divaksin ya. Jadi maka dari itulah dasar kenapa ada vaksin untuk kanker yang satu ini. Pertanyaan kedua, siapa yang seharusnya divaksin? Nah, sebenarnya siapapun bisa divaksin. Tetapi paling bagus itu vaksin diberikan kepada orang yang belum berhubungan seksual. Kenapa? Karena si HPV ini salah satu penularan paling seringnya itu melalui kontak seksual. Nah, vaksin tidak bisa mengobati atau menghilangkan virus yang sudah terlanjur kena. Jadi kalau orang sudah berhubungan seksual dan sudah kena virusnya, ya vaksinnya tidak efektif. Makanya paling bagus diberikan kepada orang yang belum menikah atau belum pernah berhubungan seksual. Yang paling banyak lagi kalau di Amerika itu disarankannya di usia 11-12 tahun. Jadi diberikan 2 kali dosis vaksin. Kadang-kadang di usia 16 sampai lebih pun masih bisa, tapi nanti ada bedanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Berapa kali vaksinnya? Jadi kalau orang-orang usia 11-12 tahun itu vaksinnya 2 kali dengan jarak 6 bulan dalam pemberiannya. Berbeda sama yang di atas 16-25 tahun itu vaksinnya bisa 3 kali untuk lengkap dosis vaksinnya gitu. Kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan apa yang ada sering di sini nih. Ada efek samping nggak? Ya namanya vaksin ya, hampir semua vaksin itu sama, efek sampingnya bisa muncul gejala-gejala infeksi virus ringan, ya, demam dan lain-lain. Tapi vaksin-vaksin yang beredar itu sudah diteliti dan relatif aman, jadi tidak usah takut karena aman lah gitu. Nanti dokter juga memastikan kamu layak divaksin atau tidak. Pertanyaan berikutnya juga, kalau sudah divaksin, apakah masih perlu pemeriksaan screening seperti pap smear atau IVA yang saya jelaskan di 2 video saya sebelumnya? Nah, masih. Jadi, vaksin itu tidak menggantikan pemeriksaan screening atau deteksi dini. Vaksin itu menurunkan risiko terinfeksi dan juga membuat kalaupun harus terinfeksi itu gejalanya ringan karena antibodi kita sudah terbentuk. Jadi tetap butuh pemeriksaan dini kalau ternyata ya masih ada kemungkinan untuk bisa terinfeksi gitu. Jadi kalaupun di kita 2 lini gitu ya, setelah divaksin pertahanannya sudah bagus, tetap dilakukan dengan deteksi dini untuk lebih bagus lagi ya. Kesehatan itu kan harus dijaga. Nah, pertanyaan yang terakhir yang mungkin banyak kita juga mungkin ini pertanyaannya agak unik ya. Kalau laki-laki perlu divaksin tidak? Nah, jadi begini. Laki-laki tidak mungkin mengidap atau mengalami atau menderita kanker serviks. Kenapa? Karena laki-laki tidak punya serviks, laki-laki tidak punya rahim. Jadi bagaimana mungkin bisa ada kanker leher rahim kalau tidak ada rahim gitu. Tetapi laki-laki juga bisa divaksin dan ada manfaatnya. Karena virus HPV ini bukan saja menyebabkan kanker serviks, dia bisa menyebabkan infeksi-infeksi lain. Biasanya kalau pada laki-laki itu bisa muncul kutil. Nah, jadi kalau laki-laki divaksin itu bisa membantu dia untuk terhadap si kutil itu. Risiko dia terinfeksi kutilnya itu lebih kecil dibandingkan kalau tidak divaksin. Jadi ada manfaatnya juga buat laki-laki, walaupun mungkin kita jarang dengar laki-laki divaksin dengan vaksin kanker serviks. Nah, manfaat juga buat laki-laki kalau divaksin karena laki-lakinya menjadi kebal atau menjadi lebih kuat terhadap vaksin, sehingga laki-laki yang sudah divaksin kanker serviks ini pun membuat dia kemungkinan untuk menularkan kepada wanita itu menjadi kecil. Jadi kalau kamu pecinta wanita sejati, laki-laki harus divaksin supaya perempuannya lebih aman kalau berhubungan seksual sama laki-lakinya gitu. Jadi laki-laki itu tidak bisa terkena kanker rahim, kanker serviks, tapi dia bisa membawa virus itu dan dia bisa menularkan kalau dia berhubungan seksual sama perempuan. Nah, kalau masih ada pertanyaan lagi coba di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk follow saya dan cek YouTube saya untuk video-video yang lebih panjang tentang penyakit-penyakit lainnya. Salam sehat dari Soe.